Ya, itu memang kalau di konteks awam ya, kebanyakan tidak diketahui. Tapi kita perlu jelaskan mengapa sosok bunga teratai itu begitu penting. Jadi bunga teratai itu dalam konsepsi Hindu dan Buddha juga, nama umumnya kan Padma. Nah, Padma ini adalah bunga suci. Bunga suci yang sering dikaitkan dengan kehidupan para dewa dan dewi. Sehingga bunga-bunga ini akan senantiasa berada dalam lingkungan para dewa dan dewi itu. Dan mengapa harus muncul mulai dari bonggolnya sampai muncul bunga dan kunjuknya? Karena memang semua itu merupakan simbol ya. Dan kehadiran teratai itu bahkan seperti kita lihat di sini, ini ada namanya Padmasana Ganda. Padma itu teratai, asana itu tempat duduk, ganda karena dua. Jadi ada bagian bawah, ada bagian atas. Jadi ini namanya Padmasana Ganda. Di sini sudah unsur teratai, di belakang juga ada unsur teratai. Nah, kehadiran teratai itu memang merupakan salah satu ciri khas dari munculnya sosok dewa dan dewi. Jadi ini bunga suci. Yang saya tanyakan, apa setiap isi prasasti itu sama, Pak? Ya, kita bicara prasasti sekarang Mbak ya. Nah, walaupun sekarang yang kita lihat sekarang ini bukan prasasti ya, tapi ini Ganesha. Namun istimewanya di balik Ganesha ini pada bagian yang datar itu dibaharkan prasasti. Nah, baik yang dikatakan bahwa prasasti itu dari bahasa Sanskerta yang berarti pujian. Siapa yang dipuji? Nah, itu ada dua pihak yang dipuji. Yang pertama adalah dewa. Yang kedua adalah tokoh yang sudah dianggap sebagai dewa atau leluhur. Nah, sehingga ketika ada prasasti, maka sebenarnya itu adalah untuk memuja dewa atau tokoh tertentu. Di Indonesia, prasasti itu ada dua macam secara garis besar. Prasasti panjang dan prasasti pendek. Yang panjang itu biasanya terkait dengan penetapan suatu keputusan, umumnya berupa sima. Nah, sima itu adalah bahasa barunya perdikan atau daerah yang diistimewakan dengan pengkhususan pengelolaan dari pajaknya. Sedangkan prasasti pendek itu juga macam-macam, mulai dari yang terpendek itu berisi angka tahun saja. Biasanya terdapat pada bangunan-bangunan suci, angka tahun yang menunjukkan bahwa bangunan itu selesai dibangun. Kemudian ada juga prasasti pendek yang berupa mantra. Nah, juga ada yang berisi tentang informasi pendek terkait dengan berita tertentu. Itu prasasti, Pak. Nah, sedangkan terkait dengan bahasanya, nah prasasti yang di Indonesia ini menggunakan bahasa ya. Yang tertua Sanskerta. Kemudian yang kedua Melayu kuno, yang ketiga Jawa kuno, yang keempat Sunda kuno, yang kelima Bali kuno. Itu yang dari masa lama-lama itu bahasanya. Sedangkan aksaranya kita mengatakan huruf ya, itu ada yang paling tua namanya Pallawa. Kemudian ada Sidamatraka atau Dewa Nagari. Kemudian ada yang berikutnya itu namanya Pisan Kawi atau Jawa kuno. Itu tentang prasasti, Mbak. Terus aku lanjut ke belakang. Ya. Yang saya tanyakan ini, Pak, kenapa dari semua arca ini keunikannya ada angka tahun? Itu kenapa? Ini ya. Iya, ini memang istimewa, Mbak. Jadi arca ini dahulu pernah menjadi bahan perbincangan karena bentuknya yang unik, sehingga ada yang mengatakan ini arca singa. Sampai Pemda kita juga akhirnya Pemkot ya, itu membangun Taman Singa di sana, tempat di mana arca ini ditemukan. Nah, padahal sebenarnya ini bukan tokoh singa, tapi ini adalah waraha. Waraha itu apa? Bahasa Indonesianya babi. Kenapa babi? Karena memang ini adalah arca awatara. Awatara atau penjelmaan dari Dewa Wisnu. Ya, Dewa Wisnu itu mempunyai awatara. Nah, mengapa ini penting? Karena dia adalah menunjukkan salah satu bentuk awatara Wisnu itu. Jadi tidak boleh kita lihat hanya sosoknya, tapi di balik itu apa? Dan kehadiran angka tahun itu adalah menunjukkan kapan arca ini dipersembahkan atau dibuat. Nah, di sini kita beruntung sekali karena kalau hanya menggunakan pandangan mata dari arca itu kita nggak akan tahu ini berasal dari mana.
tapi karena ada angka tahunnya, maka ini keberuntungan bagi kita. Kita tahu ini adalah bagian dari suatu sejarah perkembangan sejarah seni. Jadi ini hal yang penting karena terkait dengan gaya seni dan sekaligus unsur keagamaannya. Dan jarang sekali kita menemukan di tempat lain kehadiran dari sosok para awatara ini. Itu Mbak ya. Cukup jelas? Insya Allah cukup jelas. Mohon dilanjutkan.